Oke, so welcome back ke Gatoma channel, it's Vio here. So, kali ini kita bakal lanjut untuk ngereaksi Classroom of the Elite season ketiga, episode kedua. Jadi setelah kemarin, episode 1 itu kayak lebih kayak pengenalan gitu, dimana mereka akan melakukan lagi special test, ujian istimewa kayak gitu, ujian spesial gitu lah intinya. Dengan keadaan yang kelas D itu sekarang kelasnya si Ayano Koji itu udah naik peringkat gitu ya ke kelas C, dan kayak swapping up gitu, jadi kayak exchange gitu sama kelas C yang dulu yang si Ryuen. Jadi mereka turun gitu ke kelas D, jadi sekarang kelas Ayano Koji di C, kelasnya Ryuen jadi D gitu. Nah, kemarin tuh udah di reveal gitu sama Sakayanagi sendiri kalau dia itu akan merencanakan sama Ayano Koji ya, dia tuh bilang kalau dia itu bakal menghancurkan kelas B terlebih dahulu gitu kan, karena bisa dibilang kelas B itu kayak bener-bener yang solid banget gitu, dan itu semua berkat dari buah dari apa ya, si Ichinose gitu. Makanya kayaknya di sini Ayano Koji berperan penting, kayaknya nanti dia bakal mendekati si heroin Ichinose gitu di sini kan. Jadi enggak sih, sebenarnya enggak fix sih, belum fix gitu heroin di sini siapa ya. Dimana kemarin kan kalau season kedua itu kan heroinnya itu lebih kayak ke Kei ya, Karuizawa gitu kan. Nah di sini tuh aku belum tahu sih antara Ichinose atau Sakayanagi, tapi aku rasa bisa lebih sih, bisa lebih dari satu gitu ya heroinnya di sini, karena aku rasa ya kayaknya sih Ayano Koji itu masih bingung strategi apa yang harus dia lakukan gitu kan, untuk supaya bisa mempertahankan kelas dia sendiri gitu kan ya. Ya di lain sisi dia masih kayak mengandalkan Kei untuk memata-matai seseorang lah gitu kan ya, beberapa orang yang dia curigai gitu, yang bisa merusak kelas dia gitu. Dan setelah si Sakayanagi membocorkan kalau dia akan menghancurkan kelas B dulu, baru dia bilang akan menghancurkanmu gitu, akan menghancurkan Ayano Koji. Nah aku penasaran nih, kira-kira strategi apa yang bakal lakukan Ayano Koji, sementara dia juga harus ada tugas tambahan gitu dari Manabu ya, dari kakaknya si Horikita, si Suzune itu, kalau dia harus memata-matai Nagumo bukan sih, yang ketua OSIS yang sekarang ini yang kelas 2 itu. Oke, semakin menarik karena Ayano Koji banyak banget pikirannya, bercabang-cabang ya, tugasnya jadi makin banyak gitu kan. So kita langsung saja ya, ini episode kedua Classroom of the Elite season 3. So ya just let's go. Oh ya, terakhir kalau nggak salah ini mereka apa ya, kayak tes kayak gitu, tes fisik gitu, lari gitu kan ya. Si Koinji jadi leader. Wah, udah 9 kilo aja jalannya, buset. Sumanai. Ayano Koji boy. Aduh, mekanik begun. Apa nih yang bakal Ayano Koji bikin supaya Iya, dia. Gelora setuhannya ya. Fighting ya Ayano Koji supaya Koinji bisa tunduk, fighting. Iya. Dia merhatiin lagi detail banget gitu ya si Ayano Koji.
こと知ってるんですか？ Oh iya. みやび、じゃあわかんないか。南雲生徒会長も君に注目してるよ。ねなんなら君がどう Weh, 私としてもみやびにはちょっと Miyabi. Oh, nama asli itunya Miyabi Nagumo. それも一つの手かもしれません。倒されたら Satu angkatan sama Nagumo ya berarti? マジで言ってるわけ？先輩は他の2年生とわ違って南雲みやびに浸水しているわけ。お守りのお礼ってことで、聞きたいことがあるなら答えてあげる。ありがとうございます。俺が聞きたいのは女子のグループ分けの時のことです。 Ini juga pertanyaannya dalam banget ya, Mbak. Semakin dalam pertanyaannya ya. ちょっといいか。よくねえよ。試験までもう2日しかない。このままだとかなり危うい。 Ah, せーな。 sedang dalam tidur pun masih ingin mendiskusikan soal strategi gitu kan ya. いきなり何の話だよ。毎年全国で争うような名門校でエースってわけじゃないが、それなりにうまくやってた。んだよ、自慢かよ。けど全員一丸となって全国目指している中、どこか冷めて見てる自分がいた。この場にいちゃいけないってな。でもお前今サッカー部じゃないだろ。ああ、隠れてタバコ吸ってた時期があるんだよ。バレて退部ってことか？いや、うまく隠れてたからな。けど疎外感みたいなのは Terasing. だからサッカーはやめた。けどたまに後悔する。サッカー部の連中を見てると俺もあの場所にいたかもしれない。俺は小さい頃から勉強漬けだった。運動は苦手で、そもそも運動能力なんて伸ばしても無意味だと思ってた。それで勉強が得意になったわけだ。ああ、自分の学力は A クラスにふさわしいと信じていた。けど配属されたのは D クラス。納得がいかなかった。けど俺の対局にある須藤の方が気がつけば俺なんかよりよっぽどクラスが Ah, di saat kemarin ya, saat festival olahraga kemarin gitu. 無人島や体育祭の時と同じ。屈辱感でいっぱいだ。 Ah, diriku yang tidak berguna. すまない石崎。手本を見せるべき責任者がこんな寄せ集めグループ、お前以外に責任者引き受けるやつなんかいなかったろうな。石崎、あぶれ者の集まりも Ini saya anak aja tuh udah tidur apa belum sih? Atau ada sesuatu di kacamatannya lagi? Ada alat record lagi, jangan-jangan itu ya? Nge-record percakapan mereka. ちょっと休んでろ。いや、しかし本番走れなくなる方が迷惑なんだよ。その分筆記試験は任せた。 Wah, 120点ぐらい取れよ。明日の駅伝についてだが、思いついた作戦を聞いてほしい。作戦？駅伝はグループ各員の最低走行距離が定めら ah, れるけど、それを守る限り特定の生徒が余分に走ることは禁じられてない。得意なやつにできるだけ長距離を走らせるってことか。ああ、もちろんあの山道だ。きつい負担になるが。いいぜ、走ってやるよ。お前の分までな。となれば oke. 長距離 Apakah Eno Koji bakal ikut? Kayaknya sih. アルベルトはどうなんだ？ああ、そこそこ速いけど持久力は意外とねえんだよこいつ。ソーリー。その代わり急な下り坂。じゃあ俺もできるだけやってみる。いいのか清高。過度な期待はしないでくれ。 Tuh kan benar. 高円寺だが Pasti ikut sih kayaknya. 得するのは無理だろうな。朝さんのグループだったよね。うちのクラスから一人。おお、お前ら元気にやってっか？須藤君は相変わらずだね。みんなも元気そうで。困ったことがあったら何でも相談してね。 Buset. Oh iya, tukar informasi ya. どうしてそんなところで泣いてるんだ？泣いてませんし。
明日の試験が不安なのか。私が不安なのは Oh, 堀北くんのことです。あの男に不安なんてあるのか。堀北くんは oh ini temennya si ini yang Manabu ya? あるんです。私たちが足を引っ張っていたから、いつも自分を犠牲にして仲間を守ってきてくれたんです。今だって南雲くんとの勝負か。ないのか。すごいですね。何もありません。このことは忘れてください。Ano Kojima gimana mau tidur coba? Yang aneh aja tuh langsung kayak terbangun gitu ya. 橋本と龍 Oh, ini mau kerja sama apa bagaimana nih? さすがにここから Iyalah. 何を話してるかまではわ Oh, si nemuin Manabu sama si Nagumo. 迎えた全4種の試験 4 ujian. Ujian tertulis, 雪村が本領を発 fisik sama lomba lari ya. Oh, pidato speech. 順当に進んだだがやはり大きく結果を左右するのは Lari. Oh ya benar. 順位によって大きな差が出る駅伝 Let's go. Waduh, buset. Iya ya, dia kan kakinya ini ya. 俺に余分に走らせたんだから根性見せろや Mizaro ya. Please, please, jangan sampai kakinya kambuh gitu, maksudnya kramnya gitu ya. Sedikit lagi, sedikit lagi, sedikit lagi. No, jangan itu dulu dong. よくやった Makasih teh. あとは Wah. I know it. Pasti Enokoji ditaruh di bagian terakhir. Soalnya dia fisiknya bagus ya. Set, udah 8 hari semingguan aja ya. 男子は全グループがボーダーラインを越えており退学者はゼロとなった 3 Grup Manabu. やったな堀北おめでとうございます堀北先輩いやさすがです Sasuga deh お sudah. 前の負けだなナグモさてそうですかね Apalagi dah ini. 一方女子グループだが残念ながらあオーダーを下回ったグループが一つある責任者3年 B クラス碇桃子のグループだ Ah, 何をしたナグモ落ち着いてくださいよ藤巻哲太郎だ責任者は B クラスなのに問題なのは責任者じゃなく道連れの方だと思うぞ残念だが碇そして碇が連帯責任に指定する生徒は退学
怒り誰を指定する？決まってわます私たちのグループの平安を乱した立花茜さんです全てはナグ うモのーん直接対決など目くらましのフェイク。最初から標的は soalnya sih ya senpainya si Tachibana Akane itu mentalnya lemah gitu loh. 下回って立花を道連れにするためだけのグループを作り上げた。立花、なぜ俺を頼らなかった？それは堀北くんの負担になることが分かってたからごめんなさい麗しき友情 Cinta? 愛情といった見てみたかったんですよ。彼女の存在を消した時どんな顔をするのか。一度の好奇心で大きなものを失ったぞナグモ。方針こそ違えど俺はお前を信用していた。信用なんざ自分から捨てたんですよ。 必要なら何人でも退学者を出せばいい。それがこの学校本来のやり方ですからね。僕にとって立花は必ずしも必要な駒ではないはずだ。お前は立花が退学する前提で話を進めているようだな。Ah. 先生、ポイントを使って Gila sampai beli poin dong. ゴブゴブかと思ってましたが本当に吐き出すんですか？立花先輩を救うために ポイントを。お願いやめて私の責任だからすまないみんな。 Solid aja gitu loh. 仮に一度明け渡すとしてもまた取り戻すだけだ。堀北くんまあそれもいいんじゃないですかね。ということか。私が怒りって先輩なら退学になるなんて絶対ごめんだけど少なくとも怒りは退学にはならない。なんで立花茜と同じだ。大量のポイント支出による退学救済日。その肩代わりは南雲が約束した。 Oke. それ南雲先輩の大損じゃないの2年生は南雲の下で一枚岩だ。全員から集めれば安い買い物。対して一クラスで賄わなくちゃならない堀北学はこれが南雲みやびの戦い方。 Harus ada yang dikorbanin kan? 忘れ物ないだろうな。あと一つだけ教えてもし私が同じ状況になったらその時はどうすることお前を退学にはさせない。 Wah, どんな手を使っても because you are my tools. そしてここから全学年を巻き込み高度育成高等学校の退学者は続出していくことになる。 So, itu dia untuk episode kedua. Gila sih, tadi bener-bener kayak apa ya? Bukan pertarungan sih, menunjukkan strateginya Nagumo tuh nggak main-main gitu ya. Resiko yang dia ambil supaya untuk bisa mengalahkan Horikita Manabu pun juga tidak main-main gitu, effortnya gitu kan ya. Dengan dia sengaja kayak menciptakan drama tersebut karena dia pasti tahu apa ya? Karena dia sudah memikirkan kemungkinan kalau Horikita Manabu itu pasti nggak bakal bisa mengeluarkan atau nggak bakal rela kalau si Tachibana itu bakal keluar dari sekolah itu. Makanya dia kayak rela untuk apa ya, dikeluarkan, terus nanti dia kan bakal membayar atau membeli poin yang besar gitu untuk pertukarannya untuk ke si Tachibana gitu ya, supaya dia masuk lagi gitu. Nah, aku tuh kayaknya memang si Nagumo itu tuh memang udah bukan menawarkan, udah tahu tentang hal itu. Pasti kayaknya kalau Manabu itu nggak bakal mau ngelepasin Tachibana gitu. Jadi dia udah siap dengan akan hal itu, dan ya sebagai gantinya resikonya yaitu dia harus mengumpulkan koin semua angkatan gitu kan ya, supaya bisa apa ya, si Horikita itu bisa membeli lah gitu istilahnya, supaya Tachibana nggak jadi dikeluarin gitu. Nah terus apa ya, sungguh strategi yang bener-bener kayak apa ya, apik gitu ya diperlihatkan Nagumo di sini gitu kan ya. Dia memanfaatkan Tachibana gitu kan ya sebagai orang yang akan nanti dikeluarkan dan mempengaruhi
reputasi kelas 3A atau kelasnya Manabu gitu. Tapi untung aja Manabu nggak tinggal diam dan benar-benar kayak percaya dan solid gitu. Dia benar-benar percaya sama Tachibana, makanya dia rela mengeluarkan poinnya gitu kan ya, membayar poinnya ataupun membeli poin untuk sebagai ganti Tachibana gitu. Nah terus tadi barusan juga si Kei ini langsung kayak mikir ya, kalau misalkan aku berada di posisi Tachibana, apa yang akan kamu lakukan gitu misalkan kan. Terus si Ainokoji tuh bener-bener kayak yang yakin banget kalau aku nggak akan membiarkan kamu untuk dikeluarkan gitu, apapun caranya. Jadi apa ya, entah kenapa gitu ya, entah kenapa itu udah pasti sih kayaknya Ainokoji memang akan selalu melindungi Kei Karuizawa, karena dia udah apa ya, dia udah janji juga di season sebelumnya gitu kan ya. Terlepas itu intentionnya, emotionnya soal dia melakukan itu karena si Kei itu adalah bener-bener favorit toolsnya gitu kan ya, atau bisa dibilang ya lah favorit bener kan, atau special toolsnya dia gitu kan ya, atau karena emotionnya dia udah aktif gitu kan, jadi dia merasakan kayak yang bener-bener Kei itu orangnya apa, maksudnya dia bener-bener kayak peduli sama Kei gitu, atau merasa kayak Kei itu orang yang harus dilindungi. Tapi intinya kayaknya bener si Ainokoji ini bakal bener apa ya, selalu mengawasi dan melindungi Kei gitu ya, dengan catatan dia harus ini kan rajin untuk mencari atau tunduk sama Ainokoji untuk mencari informasi tentang orang-orang lain yang di sana gitulah bisa dibilang. Oke, so paling segitu aja ya. Aku penasaran banget, tapi aku juga penasaran sih lebih tepatnya kayak kira-kira nanti ada nggak sih momen yang apa ya, momen yang bikin si Ainokoji ini melepaskan si Kei gitu, atau apakah itu pemicunya si Kei itu sendiri yang membuat suatu kesalahan terus Ainokoji ngelepasin dia, atau gimana gitu ya. Jadi aku penasaran sih kalau ada momen yang seperti itu gitu. Mungkin kedepannya bakal dijelasin ya mungkin. Oke, paling segitu aja. Thank you for your attention. Don't forget to like, comment, and subscribe my channel too. So yeah, thank you.